Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismalia dari kelas 10 IPA 2, mata pelajaran Geografi. Bersekolah di SMA Negeri 1 Siak Hulu. Nama kepala sekolah Bapak Martius dan guru pembimbing Bu Epiteti. Baiklah, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang soal ulangan mengenai materi atmosfer dan dampaknya dalam kehidupan. Soal yang pertama yaitu gas yang dihasilkan oleh asap pabrik, industri, dan kendaraan bermotor mampu mempengaruhi pemanasan global. Jenis gas yang dimaksud adalah, jawabannya C. Karbon. Penjelasan dari karbon adalah, karbon ia berbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar yang ada di atmosfer bumi. Soal yang kedua, banyak atau sedikitnya sinar matahari yang didapatkan oleh permukaan bumi tidak ditentukan oleh, jawabannya keadaan geologi. Penjelasannya yaitu, karena keadaan geologi itu membahas mengenai planet bumi, sedangkan pada soal kita membahas mengenai matahari. Soal yang ketiga, salah satu dampak perubahan iklim global bagi pertanian adalah, jawabannya C. Gagal panen karena kekeringan. Penjelasannya yaitu, gagal panen karena kekeringan merupakan salah satu dampak bagi pertanian. Soal yang keempat, jenis angin yang sering dimanfaatkan oleh nelayan tradisional untuk berangkat melaut adalah, jawabannya B. Angin darat. Penjelasannya yaitu, angin laut adalah jenis angin yang bergerak dari lautan ke daratan. Sebaliknya pada malam hari, daratan lebih dingin daripada lautan. Saat itu udara bergerak dari daratan ke lautan. Peristiwa ini disebut angin darat. Soal yang kelima, penyebaran udara panas secara berputar-putar dalam istilah meteorologi sering disebut istilah, jawabannya E. Turbulensi. Penjelasannya adalah, turbulensi merupakan perubahan kecepatan aliran udara yang menyebabkan goncangan pada tubuh pesawat, baik kecil maupun besar. Soal yang keenam, jika udara panas yang mengandung uap air naik ke udara dingin, kemudian terjadi kondensasi, akhirnya turun sebagai hujan. Jawabannya yaitu frontal. Penjelasannya yaitu, frontal menurut saya adalah suatu sikap terang-terangan yang mengarah ke radikalisme. Soal yang ketujuh, suatu kelompok pencinta alam melakukan pendakian. Saat beristirahat di pos dengan ketinggian 500 m, suhu udaranya sebesar 24 derajat Celcius. Pendakian dilanjutkan kembali beristirahat di pos 2 dengan ketinggian 2500 m. Suhu udara di pos 2 adalah, jawabannya yaitu C. 12 derajat Celcius. Penjelasannya yaitu, 24 derajat Celcius dikurang 2500 dikurang 100 dibagi 100 dan dikali 0,6 sama dengan 24 Celcius dikurang 2000 dibagi 100 dikali 0,6 sama dengan 24 Celcius dikurang 12 Celcius dan hasilnya 12 Celcius. Soal yang ke-8, iklim sedang maritim dengan musim dingin yang kering menurut Köppen diberi kode E. CW. Penjelasannya adalah, CW merupakan iklim sedang maritim dengan musim dingin yang kering. Soal yang ke-9, pada suhu 25 derajat Celcius, jumlah uap air yang terkandung dalam 1 m kubik udara adalah 30 gram. Pada suhu udara yang sama, jumlah kandungan uap air maksimum adalah 60 gram. Kelembapan relatif pada suhu udara tersebut adalah, jawabannya C. 50%. Penjelasannya adalah, 30/60 kali 100 sama dengan 30 kali 100 sama dengan 3000. 3000 dibagi 60 sama dengan 50. Soal yang ke-10, pada tahun 2019, Kota Bukit Tinggi memiliki 9 bulan basah dan 3 bulan kering. Menurut pembagian iklim Ferguson, Kota Bukit Tinggi memiliki tipe iklim bulan basah.
Penjelasannya adalah rumus rata-rata bulan kering per bulan basah dikali 100. 3/9 kali 100. 3 kali 100 sama dengan 300. 300 dibagi 9 sama dengan 3,33 dan digolongkan bulan basah. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.